Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi bekas wartawan Arswendo, sekarang nggak jelas. Yang jelas pernah jadi selebritis narapidana. Sekarang bekas wartawan juga yang kemudian jadi politikus Panda Nababan. Komisi 3 DPR, gimana pengalamannya di Salemba? Jadi keterkaitan tadi terhadap tahanan-tahanan di Salemba itu sampai sekarang banyak anak muda yang mengalami masa persidangan keterlibatan narkoba itu hanya 2 kali, 3 kali sidang. Bahkan tanpa didampingi oleh pengacara, dihukum 3 tahun, 5 tahun. Testimoni mereka ini saya sudah pernah sampaikan kepada Denny Indrayana. Waktu dia, siapa itu? Wamen. Waktu dia datang ke Salemba, tapi sepertinya tidak mendapat perhatian. Jadi buat mereka yang punya uang bisa direhab. Ya buat mereka yang tidak punya apa, hanya baru mencoba dan segala macam, itu dijatuhin hukuman sampai 3-5 tahun. Itu sampai sekarang banyak dan mereka tidak tahu bagaimana mencari keadilan untuk memperbaiki itu. Jadi kalau lihat dari perlakuan... Kalau itu saya percaya, karena keponakan saya juga kena dan kena 3. Baru kelas 1 SMP, kena 3 tahun. Yeah. Dia nggak bisa sekolah lagi. Yeah. Hanya gara-gara katanya bawa selinting apa. Yeah. Tapi yang ingin saya tanyakan, yang besar-besar ada nggak yang menurut Anda salah tangkap atau salah apa? Ya, tahu saya besar-besar, pengalaman saya sendiri. Ya, toh. Artinya pengalaman saya, oknum-oknum pimpinan KPK yang menyalahgunakan itu seperti Yasin. Sekarang Yasin ini saya adukan ke Mabes Polri. Dan dia sebenarnya sudah jadi tersangka oleh Polres, tapi sampai sekarang dia tidak diusut dari 2 tahun. M. Yasin, Wakil Ketua KPK. Dia memfitnah saya di Suara Merdeka. Mengatakan, dan ini dulu gaya-gaya pimpinan KPK zaman jahiliyah, waktu mereka, itu dia datang ke Suara Merdeka, kampanye. Jadi bukan diundang oleh rakyat Suara Merdeka. Dia datang mengatakan bahwa kita ini dilempar kotoran, kemudian kita sudah merasa bau, difitnah, dan orang di belakang ini semua adalah anggota Komisi 3 DPR RI namanya PN. Waktu saya klarifikasi ke dia, itu kan pejabat negara. Dan itu terjadi Agustus 2009. Di situ dikatakan yang PN ini sekarang tersangkut dengan masalah di KPK. Jadi dia bilang saya sudah tersangkut di masalah KPK. Itu 2009. Saya baru dinyatakan jadi tersangka 1 September 2010. Jadi Pak Romli ikut pernah membedah perkara saya, Pak Suding ada di sini, pengacara saya Dwi Ria Latifa. Mereka itu dan hakim mengatakan di sini terdakwa Panda Nababan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ini kata hakimnya. Satu lagi, jika ada yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tersebut terbukti, maka pernyataan tersebut melawan hukum alam atau sunatullah dan pasti yang menyatakan itu salah atau keliru. 3 hakim yang lain ketakutan, baru temannya ditangkap, Sarifuddin. Mereka ketakutan, 3 minggu sebelum saya divonis, votinglah, dikalahkanlah yang 2 ini. Tetapi yang aneh untuk mematahkan itu, dia mengutipi pendapat ahli-ahli asing. Jadi kalau kembali tadi soal cara, dan di sini juga ada membedah ini, Pak Romli sendiri membedah kasus ini, Khairul Imam, ini jaksa yang punya integritas, kemudian Saudara Ahmad Yani, kemudian Hendardi. Mereka mengambil kesimpulan harusnya saya bebas. Ini ada Pak Romli di sini. Nah kemudian pada satu pertemuan sebulan yang lalu, kebetulan Pak Jenderal Luhut Panjaitan itu mengundang makan, ada di situ Rizal Ramli, ada di situ Bibit Samad, bekas mantan Wakil Ketua KPK, ada bekas Pangkostrat situ Joni Lumintang, ada beberapa jenderal di situ. Kemudian saya ketemu dengan Rizal Ramli. Rizal, aku di penjara kenapa kau nggak lihat? Pak Luhut aja datang lihat saya. Kau tahu Rizal kenapa saya di penjara? Karena dizolimi sama Bibit Samad ini. Oh Bibit, ceritain dulu kenapa kau tangkap aku. Gelagapan dia di situ.
Coba ceritakan dulu apa alasan menangkap saya. Demikian juga waktu ketemu dengan hakim. Tapi gini Pak, kita malam ini Bukan, artinya mau saya katakan penangkapan bahwa polisi dan jaksa selama ini iya, banyak jadi persoalan. polisi jaksa di KPK itu juga ada polisi jaksa. Ini juga saya sudah adukan mereka, gitu loh. Perilaku mereka. Enggak, yang mau saya gambarkan ini bahwa pemegang kekuasaan menegakkan hukum itu kalau mereka salah gunakan itu betul-betul apa yang tadi impian mengenai kebenaran, keadilan dan segala itu akan sirna. Sama dengan kasus Ruben yang kita bicarakan panjang lebar ini tadi. Ini kan kembali kepada soal integritas. Sampai sejauh mana betul-betul secara profesional penanganan itu. Nah, berkaitan dengan ini, saya tadi melihat sebagai satu drama. Sama dengan Pak Romli, masuk tahanan 6 bulan. Ya kan? Terus bagaimana itu? Pak jelas. Ya kan? Jadi, dalam hal ini begitu mudah. Jadi saya juga kasih tahu kepada Abraham Samad, saya ketemu dia di airport, sama-sama kita berangkat. Saya bilang, posisi sekarang itu harus ada yang mengkontrol. KPK moga-moga pimpinan KPK yang sekarang tidak seperti zaman Bibit sama Yasin sama yang liwat itu. Kalau tidak ada mengkontrol, bahaya sekali. Bahaya sekali. Gitu loh. Ini yang mau saya gambarkan bahwa dalam hal ini saya terus terang sama seperti ini sekarang. Saya juga minta perhatian Kapolri. 2 tahun saya adukan. Sampai sekarang. Yasin memfitnah saya. Alasannya karena rakyat merdeka, wartawannya belum dikasih izin diperiksa. Udah P21 belum? Apa ya? Jangankan P21. Masih BAP-nya aja belum selesai. Oh, belum dibikin. Iya. Jadi, baik, saya ke Jenderal Roni. Roni Sompi. Ya itu tadi kesimpulannya karena banyak terjadi salah tangkap selama ini, penyalahgunaan wewenang yang berlebihan, sehingga ketika kejaksaan atau kepolisian benar pun ada orang protes, orang ragu. Ini apa masih benar? Ya, kemungkinan persepsi pertama bahwa betul lah ini salah tangkap, betul lah ini salah tuntut. Ini yang terjadi. Apa tanggapan Jenderal Roni? Terima kasih Pak Karni Ilyas. Jadi berkaitan dengan salah tangkap, kita mengetahuinya setelah proses penyidikan itu berlangsung. Seperti kasus yang sedang kita bicarakan ini termasuk kasus-kasus yang lain. Artinya kita melihat setelah sudah berlangsung. Nah, khusus penyidikan, pengawasan terhadap penyidikan berkaitan dengan penangkapan ataupun penahanan ada secara eksternal bisa dilakukan seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Ada pengacara sebagaimana Ruben selaku terpidana itu mendapatkan pengacara bukan suguhan penyidik, tapi kewajiban penyidik menyediakan pengacara bagi yang bersangkutan karena diperintah oleh KUHAP. Oleh karena itu, penyidik meminta kepada advokat AAI cabang Kabupaten Tanah Toraja, dan itu dijawab, diberikan seorang pengacara, ditolak oleh keluarga, kemudian digantikan dengan yang namanya Langi, pengacara tersebut. Nah, kalau kita mau lihat bagaimana pengacara itu bekerja selaku pengawas terhadap penyidik, ada tanda tangan berita acara di mana pengacara itu ikut menandatangani berita acaranya. Artinya, kalau Ruben mengatakan bahwa dia disiksa pada saat pemeriksaan, seharusnya dia bisa komplain kepada pengacara dan pengacara meneruskannya, dan itu di depan pengacara tindakan siksaan itu harusnya, karena pada saat dia diperiksa sedang berada dan didampingi oleh pengacara. Nah, secara eksternal juga bisa kan pengacaranya mengajukan pra peradilan terhadap salah tangkap ini, dan itu ada wadahnya.
Di samping itu, jaksa penuntut umum yang menerima berkas perkara dari penyidik itu juga merupakan pengawas terhadap proses penyidikan. Karena jaksa penuntut umum akan bertanya kepada tersangka, dia bisa komplain. Secara internal, Polri ada peraturan Kapolri yang terakhir, Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang pengawasan penyidikan. Kebetulan saya sebelum jadi Kadif Humas, hampir 3 tahun sebagai Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Jadi di tiap Polda ada pengawas penyidikan yang kalau kasus tangkap salah, kasus narkoba, ada Kabak Wasidik di Direktorat Reskrim Narkoba katakanlah. Silakan komplain. Dan secara internal apabila hasil pengawasan penyidikan itu mendapatkan kesalahan baik disiplin maupun kesalahan berbentuk kode etik, hal ini bisa diteruskan kepada pemeriksaan propam. Nah, berkaitan dengan salah tangkap ini, katakanlah setelah penyidik menangkap, ini kan dasarnya bukti permulaan yang cukup. Kalau kita mengacu kepada kasus ini, keterangan dari saksi mahkota yaitu Agustinus, dia kan yang ditangkap pertama kali. Dari Agustinus itulah sumber pertama kali terkuak bahwa ada keterlibatan orang lain termasuk Ruben. Maka Ruben ditangkap pada tanggal 13 Januari 2006. Nah, setelah ditangkap, penyidik itu selalu akan dipertanyakan oleh pihak korban kalau tersangka ini kemudian tidak dilakukan penahanan. Mengapa? Konsep KUHP kita ini kan retributive justice, bukan restoratif justice. Nah, mungkin kita perlu mengarahkan cara berpikir kita untuk juga tidak menekan kepada penyidik, sebagaimana tadi yang dikomplain bahwa ada kasus yang tidak berjalan. Nah, ini kan lain lagi dari pelapor. Nah, bayangkan keluarga korban kalau dia mengetahui Pak Ruben tidak dilakukan tindakan kepolisian, padahal sudah jelas-jelas ada keterangan dari saksi mahkota, kemudian ada keterangan juga yang dijelaskan oleh Edi Rumimpar. Edi Rumimpar ini kan yang bertemu dengan korban Andarias ini dan juga Ruben ketemu di pasar. Ini keterangan ini sangat kuat. Belum lagi keterangan mereka bahwa mereka itu dijemput dengan mobilnya Ruben. Jadi dari situ kita lihat penyidik sangat kuat bahwa ini cukup bukti. Jadi kalau tidak ditangkap, tidak ditahan, justru penyidik yang keliru dalam hal ini. Oleh karena itu berkaitan dengan salah tangkap, mungkin solusi ke depan yang bisa kita lakukan selain pengawasan internal Polri itu dimanfaatkan oleh masyarakat, bahwa di Polda ada Kabak Wasidik di setiap direktorat, di Polres juga ada Kaurbin Ops atau Kasih Wasidik di bawah Satreskrim maupun Reserse Narkoba yang bisa membantu melakukan pengawasan penyidikan apabila ada komplain dari keluarga tersangka yang merasa salah tangkap. Nah, di Mabes Polri kita ada Biro Pengawasan Penyidikan. Lainnya, mungkin kita perlu memikirkan tentang restoratif justice ini. Kebetulan rancangan undang-undang KUHP sedang digarap, bagaimana berpikir restoratif justice sehingga tidak selalu kasus pidana ini dibawa harus ke pengadilan, katakanlah. Kalau memang itu bisa ada penyelesaian sengketanya di luar pengadilan. Demikian Pak Karni, terima kasih. Baik, Jenderal Rodi, kita istirahat sejenak.